Selamat pagi, bersama saya Sabila Setianing Tias yang akan menyampaikan berita pada pagi hari ini. Menjelang pemilu legislatif dan presiden tahun 2024, bagaimanakah kondisi masyarakat Dayakolot atas kesiapannya dalam partisipasi akan pemilihan umum tahun ini? Dan apakah masyarakat Dayakolot turut mengikuti isu-isu terkait Pilpres 2024? Bersama rekan saya yang telah berada di lapangan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak dengan siapa? Pak RW, Ketua RW 07 Lamaja. Atas nama? Pak Luluh kalau di sini. Oke. Nah, saya ingin bertanya Pak. Yang pertama, apakah aparatur pemerintah di sini aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Ada juga yang aktif, khususnya untuk menjaga rumah-rumah pribadi lah. Lalu, apakah di sini terjadi gesekan panas di antara masyarakat dalam menghadapi Pilpres, terutama dalam masa-masa kampanye? Ya, kalau gesekan sih tidak ada, karena itu hak dari masing-masing individu lah untuk memilih siapapun yang dicalonkan oleh pemilih, itu hak dari masing-masing orang. Lalu, apakah Bapak apatis terhadap pemilu ini? Jika iya, apa alasannya? Ya, yang penting kita itu jujur lah, transparan kepada warga masyarakat, insya Allah. Lalu, apakah Bapak punya harapan terkait pemilu 2024 ini? Ya, harapan saya sih di mana pelaksanaan pemilu itu tidak ada permasalahan yang rumit, jadi maksudnya tidak ada kegiatan antara partai-partai itu yang intinya Menimbulkan masalah. ribut lah, kalau ribut mah gitu ya. Jadi ingin aman dan tertib, paling itulah kalau harapan Ketua RW itu. Lalu yang terakhir, kalau boleh tahu sejauh ini apa harapan Bapak dari pemilihan capres dan cawapres yang dipilih oleh Bapak ini? Ya, kalau harapan Bapak, siapapun pemilih itu hak dari masing-masing orang, karena calon dari ketiga calon itu baik semua lah. Jadi itu harapannya, silakan, itu tergantung dari warga masyarakat sendiri untuk memilih siapapun presidennya, karena yang ketiganya itu bagus-bagus juga. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Nama saya Abdul Rahim. Di sini aku mau minta pendapat Bapak tentang pemilu 2024. Ya. Menurut Bapak, pemerintah setempat di sini aktif tidak dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat? Kalau di sini termasuk yang aman ya, soalnya Pak RT itu sering, kalau di sini kan lingkup terdekat pasti Pak RT ya. Dia mereka termasuk yang aktif sih untuk mendata atau apapun itu. Nah, di antara masyarakat di sini ada gesekan panas dalam pemilihan pemilu, terutama kan masa-masa sekarang dalam masa kampanye ya Pak? Iya. Kalau di sini sih setahu saya, kalau misalkan untuk gesekan sih nggak ada. Dan warga sini termasuk yang saling menghargai akan perbedaan gitu. Bapak ada gak harapan yang Bapak mau di pemilu saat ini? Harapan pemilu? Ya. Kepada presidennya maksudnya? Iya. Oh, jelas dong ada. Mungkin harapannya ya lebih baik dari sekarang gitu. Karena mungkin yang saya rasain ya 10 tahun pemerintahan Jokowi menurut saya itu tidak terasa gitu. Makanya untuk sekarang ya berharap di pemilu akan datang ada perubahan gitu. Entah itu dari apapun ya gitu, jelas. Kalau Bapak sendiri apatis gak dalam memilih gitu? Jelas apatis. Pasti kan berbeda ya, kenapa alasannya memilih tersebut. Yeah. Nah, ada gak harapan yang khusus banget buat calon Bapak itu? Harapan ya jelas pengen ada perubahan, entah itu dari sektor semuanya pokoknya pengen ada perubahan, karena sampai detik sekarang kayak contoh hukum nih, jelas itu kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu tuh jelas ya sampai sekarang. Nah, makanya pengen itulah mungkin dari segi hukum, terus kayak kayak jangan salah sasaran gitu. Kayak misalkan bantuan-bantuan nih, contoh misalkan ibu saya janda, bukan berarti saya pengen si mama dikasih, enggak, cuman harapannya kalau misalkan itu harapan tuh nyasarnya tuh harus tepat sasaran gitu. Jangan sampai yang contoh di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh, kayak misalkan yang ada punya kosan gitu tapi dapat bantuan, tapi yang seharusnya dapat bantuan nggak dapat bantuan, kayak gitu.
sini ada beberapa pertanyaan Ibu terkait dulu. Kalau menurut Ibu, apakah peran pemerintah di sini aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Apakah di sini terjadi gesekan panas di antara masyarakat dalam menghadapi pilpres, terutama dalam masa-masa kampanye? Enggak, aman-aman aja. Apakah Ibu apatis terhadap pemilihan ini? Apakah Ibu punya harapan terkait pemilu 2024? Yang amanah, yang baik, yang selama masyarakat gitu. Harapan Ibu dari calon itu yang terbaik aja lah, yang terbaik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang berada di lapangan. Dari liputan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi Kecamatan Dayakolot menjelang pemilihan umum 2024 ini terpantau tertib. Tidak terjadi gesekan panas di antara masyarakatnya dalam menghadapi pemilihan presiden, terutama dalam masa kampanye. Walaupun tidak terjadi gesekan panas, aparatur pemerintah di Kecamatan Dayakolot tetap aktif dalam menjaga Kamtibmas. Masyarakat di Kecamatan Dayakolot berharap banyak dalam pemilihan umum 2024 ini agar masyarakat tetap damai dan tertib selama mengikuti Pilpres 2024 dan berharap pada kandidat presiden yang terpilih menjadi presiden nanti agar dapat membuat perubahan yang lebih baik bagi negara Indonesia. Pemirsa, kesimpulan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita pagi ini. Saya Sabila Sukianikis mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.